nggak ngalah gitu. Si Gado si Ayah aduh langsung marah itu si bisnya marah di klakson itu. Balik lagi di Maskulin Podcast yang penting hahaha. Kayak gitu ya. Yang penting hahaha. Oh, kita mau ngomongin pestolan gitu teh. Bawa pestolan. Nggak ada, kita pakai ini, pakai ini. Hiburan. Semprotan nggak bawa ya. Apa-apa. Sirian. Kita mau sedikit membahas kemarin Jalan riding. Tapi sebelum itu kita mau ngucapin Oh ya, selamat tahun baru. Tahun baru buat teman-teman para pemburu musang dimanapun kalian berada. Dan kemarin kita nggak sempat ngucapin ya. Ya, di episode 2 kali ini kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita makin sukses, makin maju. Dan Mas Gatot nikah di tahun ini. Amin. Tahun ini kan izin, Bapak izin. belum. Dan semoga anaknya Ini yang kemarin kita kasih. Selamat. Oh ya, selamat. Semoga anaknya namanya siapa? Asep Angge. namanya Farhan. Goreng gitu aja. Kemarin di video mah Farel. Adrian Farel. Aku tuh mau nanya kemarin sama Mas Gatot gimana untuk naik ride pertama kita. Iya, soalnya kemarin di konten yang paling banyak marah-marah Mas Gatot. Tolong jelaskan dan ceritakan kepada para penggemar. Enggak kan, kalau di konten riding kan nggak jelas audionya ya. Yang kelihatan cuman marah-marahnya aja gitu. Kenapa? Klarifikasi marahnya tuh karena apa gitu. Naik ride touring anjing gitu. Jauh banget, goblok anjing. Gimana naik ride, kita kan berekspektasinya naik ride teh jalan-jalan santai terus deket gitu, cuman buat kopdar doang kan gitu, cuman buat ngopi doang. Ya. Anjing ini mau ngopi doang harus ke Cianjur anjing, goblok. Ngapain? Ngomongnya 1 jam perjalanan padahal 2 jam anjing. Kamu usah ketawa-ketawa, kamu nggak ikut kemarin. Dan kamu juga bakal klarifikasi nanti di sini. Kamu harus klarifikasi. Kita nungguin kamu. Iya, ini bikin nggak tahu. Sajeng. Ayo sopan sekali. Anjing. Tapi alhamdulillah ya, kemarin kita waktu riding nggak ada. Ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada insiden. Insiden. Tuh kan El. Aku angle. Ayo mesti kiri. Tapi mau nanya, emang ngaruh gitu ya angle-angle kayak gitu tuh ngaruh? Enggak. Ngaruh nggak sih? daun kaset ada dari mana? Ngaruhnya dari apa sih? Muka nggak simetris. Ada orang emang mukanya simetris, ada yang enggak. Kan semuanya juga kayak gitu. Enggak semua orang mukanya simetris. Agak bengok. Enggak bengok. Mana kalau orang senyum gitu nya. Ini tuh suka, mau ngomong ya, itu sok ngegir ya. Gitu. Stroke. Get stroke. Wow, iya. Biasanya yang Enggak, biar kamu in frame. yang bermasalah dengan angle itu Enggak simetris. karena beda we mukanya. Iya. Yang kanan jelek, yang kiri bagus. Iya. Banyak yang kalau kanan bulu teh kecil pehul. Itu juga iya gitu kepala ya. itu dempes. Dulu di Indonesia Mencari Bakat ada yang 2 gitu. Hudson. Itu mah bakat atau Aku mau angle perempuan. Aku mau angle laki-laki. Tapi sih kemarin seru nggak menurut abahnya kemarin? Seru. Apa yang membuat naik grade itu menjadi seru? Karena ada urang. Kesampaian banget aja kemarin kan bete naik NR kemarin mah. Kenapa? Jadi udah berharap
ada yang kan ada yang nagih-nagih. Iya. Ikut semangat teh dari sebelum trading teh. Udah nagih-nagih teh dari beberapa hari sebelum ketemu teh kan kita sempat kopdar dulu ya. Iya. Sempat kayak rencana mau ke sini jam segini, nanti mau bakal kayak gimana. Setiap kopdar teh ada ini orang teh. Ada. Setiap podcast juga ada. Setiap podcast juga ada si anjing. Tapi tiba-tiba pas hari H, ini mas, ini kemana? Nggak tahu, lagi di jalan meren, bangsat molor. Akhirnya kita tinggal, dia baru ngabarin pas kita udah nyampe, orang kesarean, orang gering. Inisialnya Mas Wigo, nih orangnya. Kamu klarifikasi dulu bro, kenapa kamu kemarin tidak ikut? Udah 2 kali loh kamu nggak ikut. Ya kenalin guys, aku Nggak usah kenalin. Ini udah podcast kedua. Kita udah kenalan aja nih. Ya kan waktu itu teh kopdarnya teh ya sampai malam banget gitu jadinya teh kondisi badan kurang merenah waktu itu teh. Kondisi badan kurang 1. Bukan Itu dong. bukan aku. Jadi kurang sakit kemarin itu ya. Lanjut. Lena minta ampun aja. Ya jadi waktu pas jam 2-an tahu di calling sama si ketua, udah ayo dia OTW. Ya udah, tapi nanti kan ripuh gitu masih garing kayak ini, pengen nyobain rebahan dulu, ketiduran aja sampai jam 9 malam. Enggak jam 2 itu orang ngechat. Sebelum duhur itu orang ngechat. Setengah 12. Enggak tuh. Aku udah aku lihatnya jam 2. Sebelumnya tuh udah chattingan itu Tapi teh. malah chat Cibidan cepet. Perasaan bulan nih. Nggak boleh, itu mesti disensor. Kan kamu yang Oh iya. Seru ya. Kita nanyain ini navigatornya. Kan kemarin yang bawa bukan orang. Ya, orang masih ngagebek teh. Kan pas berangkat masih di Mas ya yang apa di depan teh. Si itu geus di pejaan santainya. Anjing panghareupeuna sorangan jauh deh anjing udah hese anjing. Geus tah tidak masalah dengan itu. Balik tah ieu. Nu di hareup teh asalna si Dimas. Switch si Dimas ka tukang banyu di hareup. Eta sugar teh bakal si banyu mah nyantai mawana. Geus nyantai pas di Raja Mandala kan letter S gitu tanjakannya. Teu teh ngajajar tilu eta si banyu mepet. Nempel. Kipisan. Kiki aneh anjing. Anjing bisa berkali Pertamina jadi saling goblok anjing mawana Nasi seram anjing Hujan anjing. Aing kan bilang hujan anjing geber kata itu. Iya tahu hujan, cuman kan bisa sampai sikit tapi gitu. emang hujannya itu campur debu jadi Jadi males kayaknya teh. Tiba-tiba nungguin di mana di Ciburuy. Di Ciburuy juga pinggir kan? minggir Cibodoy. Soalnya aing kira pada Ngikutin. karena orang masih denger suara motor si Dimas ini. Masih ngikutin curang teh. Makanya kurang teh di ya ngasih jalan gitu nyetopin terus anjing kayak heula gitu aing heula Buat sendiri deh. Nggak berani nyusulnya maksud dari arah sebelah sana truk lagi aduh takut masalahnya bawa muatan bawa si toan Abahnya kan enak sendiri tuh, kalau udah agak mepet juga bisa ngincet gitu. si toan kan seberapa kali Tapi itu pertama kali Argi ngelihat Abahnya ngebut. iya Karena di podcast pertama kan bilangnya nggak ngebut. tapi emang misalnya baju nggak pernah ngebut jarang segitu mah enggak ngebut anjing. Ngebut pak? Di bawah 80. Ya iya. nyusul Iya. tuh yang serem teh Apalagi kan malam gitu ya kondisinya. berarti kalau Malam jam berdebu kan. Males di belakang truk anjing karena debu anjing kena mata. Tapi pernah waktu nyalip kayak gitu ada kondisi di mana hampir-hampiran. Pernah nggak? Ada cerita Pernah, tapi bukan orang yang bawa, orang dibonceng gitu. Di mana? Di orang waktu mudik ke Majalengka.
Jadi dulu itu ada temen orang kuliah di UIN. Di UIN. Nah, Aduh, panas-panas Jelengka. tangi. Aduh. Selembur lah. Selembur. Jadi dia nebeng orang yang punya motor gitu. Jadi dia nebeng orang buat balik sana ke Majalengka bareng. Terus dia yang bawa. Terus sore-sore. Halo guys. Sore atau siang lah gitu. Mau nyalip bus di depan bus lagi macet nih, mau nyalip bus gitu, di sebelah kanan gitu, nyalip bus terus ada truk dari depan gitu, terus itu truknya tuh nggak mau ngalah juga gitu, di tengah-tengah kita tuh di teman orang nggak berani ngegas, si truknya nggak mau ngalah, jadi tengah-tengah diam dulu nungguin si busnya. Jadi kan si bus panjang ya gitu. Jadi kita tuh udah di tengah-tengah bus. Udah di tengah-tengah bus. Mau ngegas nggak berani. Udah diem dulu ngerem di situ. Udah ginian tuh menurut ya juga Gitu kalau hilang keseimbangan udah. Iya, kalau orang mah karena orang nggak panik ya. Jadi orang bilang ke teman orang teh kalem nyantai. Itu teman orang udah ngerem diem di situ. Si truk ya ngeklakson. Udah itu udah panik banget. Jadi kita nungguin si busnya dulu jalan gitu, sampai beres gitu. Baru ke pinggir. Tapi emang udah salah banget sih kalau misalkan ada bus atau truk kayak gitu. Kitanya nyalip gitu. Soalnya bus atau truk itu punya blind spot kan, itu yang banyak yang kasus kelindes itu karena mereka ada di posisi blind spot si truk atau bus gitu. Kalau yang kemarin malam orang juga nyalip nggak ngegas. Orang itu sambil pelan-pelan aja. Di bos. Gimana nggak ngegas? Nggak digas full, tapi orang pelan-pelan. Jadi satu-satu orang nyalipnya kan itu 3 truk ya, 3 truk. Terus ada space, kan 3 truk itu nggak mungkin dempetan anjing. Iya. Kan? Cuman kan kita lihatnya waktu abahnya belok udah tiba-tiba ada di depan. Karena kosong anjing. Dikit dari lagi ke sini lagi. Yang kanannya kosong ya udah wae anjing kagok. Itu jalur orang nggak berani buat nyusul truk soalnya udah mah licinnya hujan kan. Terus orang emang nggak berani nyusul ngejar si Banyu teh karena posisinya si Banyu geus beunang gitu. Urang nu teu beunang gitu. Tiba-tiba itu geus aya Nggak dapat timingnya. Tapi kalau pernah dengar cerita di situ sih jarang ya di situ ada kecelakaan, tapi emang rada bahaya sih, makanya orang-orang situlah hati-hati gitu, makanya karena transformer hunkul. Tapi lo pernah nyalip hampir ketabrak truk? Pernah. Penasaran? Posisinya mah sama waktu ke Cikole waktu pertama kali mau juga sih editable morning kan bener waktu SMA ya teman jauh kayaknya pakai motornya teh Jupiter MX ya yang Mas Ginsel sekarang pakai ya tapi warna emas ya mas lagi si Jume waktu itu teh nyalip bis depannya bis gak maaf pas belokan nanjak ke kanan gitu kan orang ikutan dari sini tapi depannya tuh udah ada bis tapi orang paksain. Iya, memang. Yang ngalahnya si bisnya. Kayak apa ya kesannya, kayak anjing lah. Labas. Itu mah labas, itu mah udah bakal kena. Kalau si bis yang depan orang nggak ngalahin, nya nggak ngalah gitu. Aduh. Langsung marah itu si bisnya marah. Di klakson itu. Ya baik. Sama marah nih. Sudah ngomong goblok. Mana pernah? Udah? Udah? Itu doang. Itu doang, nggak ada lagi. Terus semenjak kecelakaan jadi nggak berani nggak berani nyelip gitu. Kalau mau nyelip juga nyalip bukan nyelip. Kalau mau nyalip harus ngikutin yang di depan, jadi nempelin motor depan gitu. Tapi Dim pernah Dim? Sering.
Tap to start. Dia. Karena ketololan mana gitu. Ya begitulah. Ya cerita. Cerita di mana? Nggak bisa bercerita. Salah ke Kasubang, ke Kebutan. Gedean anjing itu udah jauh. Kebutan. Udah bisa industri. Iya, industri banget. Entertain banget. Terus Ke Kebutan, iya deh ya. Sarwa truk. Ada truk ya, tangan nyiap truk sarwa. Pas gitu. terus ada orang mau Terus kan ngomong cerita teh anjing tara bentes anjing. Punya si anjing. Males aja. terus Enggak, iya apa yang tabrak? Tabrak paha. nabrak banteng. Truk pede. Ya. Terus semprotan ya. Terus Di Klakonan, hampir-hampiran naiknya dengar gitu. Udah orang bisa ngicat. Mana mah teu motor hukum mobil kayak kan harita dan nyewa. Tidak. Nyewa mobil jauh balik-balik ke kosan teh. Gitu. Hari dan beli body ieu yang spion teh sabarahannya gitu. Nah, kunaon? Tapi nabrak. Kunaon pansa. Itu udah ketololan. Udah tau gang mobilin masukin. Oh, mana di gang situ. Di gang itu yang itu. Cibubur. Bukan, yang gang Mana ini. sih? Yang gang pesantren sama kom. Yang nulisnya di Oh, ke tektok. situ. Si anjing. Kadang kita ada teman. Numpang aja mau baturan lah. Nanti mau pas di deket yang Mukal Makum kan ada. Ya. Nah kalau nggak ada mau muter balik. Ya. Jadi pas nempok. Suka ngajaran, suka tuh. Kok ku tolona, dia tadi kan ditutup kita asuh, paket. Kali tak. Masa tadi bisa anjing. Tang. Jika pada tang. Terus Tapi harita mana nggak ngomong ke orang kan nabrak ibu-ibu. Itu hanya bohong. kau lagi sarua. Kan nabrak ibu-ibu aja dah. Kamu orang pernah, Bro? Orang mah pulang dari temen. Ada kamari cenah mana? Enggak. Ada kalindes. Itu Kalindes. gua itu. Kenapa stum? Tama kan kasusnya bukan dari arah berlawanan. Gue teman memang mau nyalip. Dipepet aja bu truk sih ya. Bu truk? Si Mindi. Ini pembatas jalan. Ini truk argi di sini. Sugan argi teh bakal non ngalehan lah ya. Udah diklakson. Udah diklakson, argi udah lihat spion. Malah dikekananin. Argi nyeper ya. Si stang teh masuk karena tambang, terus asup karena plastik. Kaseret gitu. Santai. Cuman kalau misalkan kasusnya yang dari depan-depanan gini, Argi dibonceng sama A. Itu waktu sama si Iwan pulang main PS, ya Argi teh pakai motor ini kan, ini punya ayah dulu. Ayah. Kata ayah teh jangan pagi ting, ayah mau berangkat kerja pakai motor. Iya. Orang teh subuh teh sare. 12. Tapi ke jam 7, setengah 8, sedangkan ayah kan berangkatnya setengah 7. Nah, jam 7 setengah 8 teh orang karek kudang, terus diteleponan seberapa kali. Rewas lah, panik lah didinya. Orang udah ke si Iwan, "Wan, gudang, hayu ieu motor lagi pake." Panik lah si Iwan oge. Keluarkan motor, berangkat. Ngopot di jalan teh. Oh ini mana ya? Mana pada cerita nih? Pernah yang hampir celaka ya? Hampir banget udah pagi gini ya. Si Wana nu mawa. Si Iwan bawa Motor mana? motor orang. Nah. Karena orang kan nggak bisa ngebut, nggak bisa ngebut banget gitu. Kalau bawa orang, Maksudnya apa nggak tahu orang? Apa nggak tahu orang? enggak. Kayak nyindir aja. Kan kayak gitu ya. Nggak pernah. Udah lebang. Nah kan kondisi kalau misalkan pagi hari Senin kan macet ya. Si Iwan udah ngebut parah itu mah. Di depan udah truk Pertamina, bos. Trik pertama. Truk Pertamina di depan. Set, ini Argi nyalip mobil. Mobil nontak. Mobil truk oke. Truk koneng. Mereknya nggak mereknya. Anjing kudu. Mulai nyebelin ya. Pas
kan belokan gini udah ngebut banget pagi gini pisan itu rewas kurang rewas penonton pun rewas kurang aing Istrinya nah kurang, euy. udah gitu by the way gitu dia ngerem bahaya itu bahaya cut itu lucu itu bahaya mantan presiden salah tiba-tiba kaget Pak Presiden ini teman enggak yang tadi pembahasan tadi mau dikat gak nggak berhenti Aku bayang masih editnya pakai video aslinya. ya udah gitu udah hampir kena ngerem sampai slip si Bani gini udah di situ dia ngegetar sih Wan orangnya panik cicing baju udah ingat babe terpanik diem anjing babe udah nyampe udah babe dadi aduh tapi ini kan sekarang masuk tahun 2025 nih ya tentang masalah pengendara di tahun kita mengendarai motor tuh udah lama di tahun kemarin tahun 2024 ada nggak momen mengendara paling berkesan lah di tahun itu Ya itu sih kesan buruk itu mah. Iya, emang kesan buruk. Satu hari itu bad mood aja kayak sehari yang itu bad day. Bad day. Karena udah mau hujan, terus banjir di tidak jalannya. bersyukur ini udah dikasih hujan sama Allah. Tapi kalau hujannya banyak banget mah itu bukan lagi rahmat, bencana itu mah bencana yo. Itu berarti rahmatnya banyak. Ya. Ada rahmat Kusnadi. Kalau sampai banjir mah berarti bukan rahmat, itu mah namanya azab. Bukan rahmat tapi azab. Nggak ada yang terlalu berkesan, semuanya sama-sama aja ya. Tapi emang iya ya. Nggak ada yang kecelakaan gitu. Banyak yang kecelakaan. Kecelakaan mah banyak tahun ini mah. Enggak kayak nemu mau di jalan tuh nemu momen apa gitu. Ya, cuman yang Momen kelihatan. Cuman momen-momen Momen ditabrak. momen di jalan enggak gitu. ya nemu orang kayak lagi ngendarain motor tiba-tiba di pinggir ada yang ketabrak atau Momen-momen berak. misalkan kita lagi naik motor terus ada orang lagi jualan kayak gitu. Maksudnya momen aja. Itu momen deh. Kayak aja waktu itu waktu di Cimindi tuh lagi ngelewat ada lihat mayit. Oh, yang mayit. Yang ketabrak. Lupa ketabrak. Ada yang kelindes kereta. Itu mah itu orang. Ya Ajau juga pernah waktu sama Dimas. Itu mau waktu ke si Dimas, jadi Cuma yang udah dibungkus. belum dibungkus. Jadi Udah si mayatnya itu, orang juga nggak ngerti kenapa nggak langsung dikukus. Terus kenapa mayatnya tuh nggak langsung ke kantong jenazah gitu. Orang ngeliatnya waktu itu pas lagi di Cigugur kan masuk mau ke rumah si Dimas orang teh. Mayatnya itu digotong dari rel ke terpal, bukan terpal, spanduk, bekas spanduk. Jadi nggak langsung, padahal situ udah ada ambulans, orang nggak ngerti kenapa. Apa karena maksudnya mau dibungkus dulu pakai spanduk biar darahnya nggak netes apa gimana, orang nggak ngerti. Jadi itu orang nyaksiin langsung gitu, ngelihat ketika itu orang lagi pulang kerja apa 5:30 gitu lewat Cimindi bawah orang teh. Cie kerja. Apa sih orang lagi ceritain? Maksudnya kalau udah curiga dari jauh teh kenapa biasanya Cimindi gak semacet ini gitu. Pas mau belok ke Cigugur ada ambulan, orang udah wah ini pasti ada kecelakaan gitu kan. Masuklah Cigugur, dikira teh nggak akan, maksudnya si mayatnya udah dipindahin apa gimana. Ternyata lagi diangkut ke situ ke terpal, jadi ke terpal ke spanduk. Jadi ngelihat gitu posisi mayatnya kayak gimana, terus pas diangkat darahnya juga ikut kelihatan ngocor lah gitu. Ini belum lama ya kejadiannya
di Cimindi itu dalam 1 bulan kalau nggak salah ada 5 kejadian. Kejadian pertama itu yang suami istri tabrak kereta. Iya, Tapi, di Cigugur. itu si suaminya yang Suaminya. nyelamatin istrinya. Jadi Iya. apa didorong apa ditarik ya itu ya si istrinya. Kejadian kedua itu yang kelendes babi apa sih Smackdown. Ya, kelindes truk. Terus yang ketiga gas meledak. Ya, itu di Gunung Batu. Gas meledak. Terus yang keempat itu yang ibu-ibu umur 50 tahun. Nah, ini yang orang nyaksiin, tapi orang lihatnya yang udah diangkatnya. Sama yang terakhir itu yang masih muda, ibu-ibu muda juga. Nah, ini indung orang nyaksiin tuh gini, sebelum kereta lewat, si korban itu ada di seberang, ada 2 orang. Tadi tuh kereta pertama lewat nih ya. Orang lupa dari arah mana ke mananya. Cuman pas kereta pertama selesai lewat, itu kan kalau di Cimindi itu biasanya dikasih susulan kereta feeder kan. Ya. Nah, warga tuh sempat teriakin, jangan dulu, ada lagi gitu. Nah, si 2 ibu ini teh udah mau nyebrang gitu, cuman yang satu mau mundur lagi. Nah, yang satu nih si korban, dia tuh kayak mati langkah gini, jadi kayak udah maju selangkah, terus dia bingung orang-orang tuh kenapa teriakin dia, nggak sempat buat ngehindar, feeder datang dari situ. Nah, ini orang tuh ngeliat dari pas masih hidup ketabrak, terus ngacelengnya tuh sampai setinggi atap kereta, jadi emang bener-bener tinggi, kebrak. Terus di keretanya ngelewat, si kondisi korban itu mungkin masih sakaratul maut ya, jadi masih ada gerak sedikit. Terus nggak lama palang dibuka kan, itu kan di riung. Nah, kasusnya indung orang itu sampai ngalamin trauma, cuman bukan tipikal yang langsung di tempat gitu. Di tempat itu ada satu perempuan masih muda nangis histeris saat itu gitu. Terus, mungkin karena indung orang juga trigger sama si cewek ini ya, indung orang berusaha untuk menenangkan gitu. Kalau bahasa Sundanya mah masih baal lah, indung orang tuh belum masih nyangka atau enggak gitu, itu benar atau enggak sih gitu. Coba ditenangin si cewek ini tuh sampai ada dia tenang. Terus indung orang tuh ngelewat ke jenazahnya, ngelihat. Jadi kalau nggak salah tuh si kakinya tuh tumitnya tuh ngebuka. Jadi tuh emang sobek apa nggak tahu karena gesekan apa gimana, orang nggak ngerti. Terus kepalanya juga banyak yang ya pokoknya darah lah bocor gitu. Pas pulang ke rumah masih biasa gitu. Besoknya kejadian indung orang tuh baru kerasa kebayang-bayang trauma. Sampai hari ini pun traumanya indung orang belum hilang. Nah, beberapa hari yang lalu tuh sempat dibawa ke psikiater. Ternyata orang yang mengalami trauma karena kejadian menyeramkan atau mengerikan, itu dia akan mengalami yang namanya ASD. A-nya itu orang apa, tapi stress disorder lah gitu. Oh, akut stress disorder, dimana orang yang mengalami kejadian mengerikan terus dia trauma. Nah, biasanya orang yang mengalami akut stress disorder ini akan kehilangan zat neutron atau serotonin. Jadi kasusnya ini orang tuh serotonin di otak itu habis. Serotonin ini sama kayak pelumas untuk sel-sel saraf otak. Kalau tidak ada sel-sel saraf otak, kinerja otak gak akan maksimal. Bahkan banyak yang punten ya, gila gitu. Ya, untungnya penanganannya cepet, jadi nggak telat gitu. Dan untuk para korban ya mungkin semoga tenang di sana. Dan untuk keluarganya yang nonton mungkin ya nanti semoga diberi ketabahan. Dan untuk orang-orang yang nonton, yang sok-sokan di rel kereta, Ya, gak usah sok keren anjing. Kemarin ada lagi kan? Iya, iya, ada lagi itu. Ada lagi itu mah jelas nerobos itu mah. Iya. Gak usah sok keren anjing. Lu kalau misalkan palang pintu kereta belum dibuka, nggak usah Iya. sok-sokan nerobos. Sekecap apa sih ya? anjing. Sabar. Anjing. Tapi Mau kemana? Berapa menit sih ya? Kata gue teh. yang apa sih insiden itu yang 5 tadi? Insiden. Insiden yang Insiden. 5 tadi itu banyaknya yang kecelakaan itu cewek kan? Cewek, iya. Kenapa dia cewek? Ini mah tebakan orang ya, tebakan orang. Kan ingin mendirikan perempuan, cuman rata-rata baik pengendara atau perempuan yang di jalan itu tingkat awareness-nya tidak sebesar laki-laki. Iya. Tingkat kesabarannya juga tidak sebesar laki-laki. Banyak banget kasus yang ketabrak kereta. Dulu orang juga di tempat yang sama tuh di Cimindi pernah ada anak perempuan SMA ketabrak keseret sampai berapa meter itu perempuan. Karena rata-rata ya di jalan itu nggak berarti cowok juga nggak begitu, ada aja bapak-bapak ada yang ada begitu, banyak. tapi dominannya perempuan gitu. Suka ada yang nggak sabar, yang kurang aware, akhirnya hal-hal seperti itu yang harusnya tidak terjadi jadi kejadian gitu. Iya. Apalagi kan sekarang kalau di itu udah ada komunitas edan spur kan.
Jarang sekarang. Kemarin karena banyaknya kecelakaan di situ, jadi ada lagi gitu. Jadi memang seharusnya tanpa mereka pun kita yang harus sadar gitu. Iya. Nunggu berapa menit lah gitu, nggak terlalu lama gitu kan, nggak nyampe setengah jam gitu nunggu di situ gitu, nunggu kereta. Mau nyebrang mau naik motor pun ya sabar dikit lah gitu. Rata-rata memang, apalagi kan jalan penyeberangan kereta itu kan nggak mulus. Ya. Kadang ada yang deklok. Ya, yang nggak rata lah sih. Nggak rata. Soalnya. Apalagi kemarin waktu Argi ngeliat itu, waktu mau interview, si jalan kereta yang dari arah Gunung Batu arah ke Bandung itu tuh udah nyisa rel doang. Oh si ininya sih. Iya. Kekikis. Udah kekikis itu. Udah ada berapa yang stuck dengan di situ. Ban masuk. Ban. Jadi kalau misalkan memang Sorry ya guys, aku tadi kelihatan memek. Ya kalau maksudnya kalau misalkan memang bisa nunggu, ya kenapa nggak nunggu gitu. Jadi kenapa harus buru-buru sih gitu. Seterburu-burunya ya tetap harus utamain keselamatan gitu ya. Apalagi ini kereta, kalau misalkan mobil sih masih bisa berhenti gitu ya. Kalau Iya. kereta kan butuh pengeremannya juga. Ngeremnya kereta tuh ada jarak waktunya gitu, nggak bisa langsung mendadak gitu. tapi pakai pernah ABS. tapi pernah orang ABS. ngedenger Buang kapal. tapi orang pernah dengar penjelasan dari masinis yang dulu pernah ada kasus ketabrak kereta apa gitu, mobil atau motor Masinis. Kayak apa ya kesannya, kayak anjing lah. Jadi ternyata kereta tuh bisa ngerem ngedadak, cuman yang akan menjadi korbannya itu yang di gerbong. Yang di dalam gerbong itu bakal banyak korbannya. Iyalah. Daripada ngorbanin banyak orang di dalam, Kayak bus nih. mending Iya, milih kayak satu. bis. Kayak bisa. Soalnya kan kalau gitu apa sih disebutnya, ada gaya apa yang kalau misalkan yang depan tiba-tiba itu langsung tuk 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 gitu kan. Iya. Apa itu disebut, nggak tahu, orang bukan ahli fisika dan kimia. Kan lagi apalagi ahli Indonesia. nggak tahu sih. Nanti Saya ini paling nyawa di sana. Nyawa. Kan yang masih argi. oh si Arahnya kemana? Tahu aja mau kemana sih aja. Oh pakar. Pakar. Masih Argita di salah tuh bawa kip. Salah apa? Pengen tahu nih dari teman-teman maskulin. Anjing, gelo. Teman-teman maskulin. Apa sih anjing? Kan sekarang 2025 nih. Resolusi di tahun 2025 anjay. Resolusi. Kamu enak banget bilangnya. Jaraknya Itu lagi. LL, resolusi 2025 ya. Kalau dari segi riding mah ya, resolusinya ganti CBR. udah punya motor. Yang punya kan, udah punya motor. Motor mah Kayak pakai CBR. ganti CBR 150 warna putih. Yang kayak Deva dong. Itu mah CB. CB. Oh, ada si Dimasnya. Ya. Tapi yang tahun sebelumnya. Al mau kayak ini tahu Power Ranger putih. SPD ya. Nah, motor warna putih teh bisa jadi bagus gitu. Iya karena kamu hit. Nanti di jalan tuh anjing monokrom. Tahu. Maaf ya. Jalan sendiri. Terus. Ya enak ya gitu kalau lihat warna putih teh sekarang Mio warna putih. Iya. Gampang kotoran ini kelihatan banget kalau putih teh. Tapi enakan ditempelin stiker si putih teh polos. Ya. Kalau polos tempelin stiker jadi mau stiker apa ge mantep. Asal rajin ininya mana? Asal rajin nyuci motor. Nah, itu juga salah satu alasan. Oh, biar nyuci motor. Biar nyuci motor terus kalau Plus mandi. Aku mandi sekali 2 kali. Tapi kok ikutan ya? Dulu. Apanya? Kalau di riding mah lihat aja nanti motorku kayak gimana. Bisa check out kemarin. Aja. Mana
Aja. Riding. Kalau di riding sih pengennya touring ke yang rada jauh ya. Nah, Aku kan kepala. kalau tahun 2025 orang pengennya riding touring yang rada jauh teh kayak kalau kemarin mah kan ke apa Cianjur mah emang tidak terencana ya. Orang teh pengennya yang terencana gitu kita teh. Misalkan main kemana gitu ya. Bisa aja Pangandaran lah misal gitu ya. Amin. Kita ke Pangandaran touring pakai motoran. Nyampe di sana kita nginep gitu, kita nyewa villa atau apalah gitu di sana. Nyewa villa atau misalkan apa kita bikin agendanya kayak liburan aja gimana gitu. Itu kalau buat ridingan, tapi kalau buat motor ada beberapa part yang pengen diganti sih. Ada beberapa spare part, bukan diganti, pengen dibagusin sih, kayak lampu mungkin pakai biled rencananya. Lampu pakai biled, terus ganti akinya pakai apa? Motobed ya? Motobed. Tapi kalau nggak motobat. Motobat. Oke, motobed. Apa ya yang dianeh-anehin lagi? Lebih divariasi. Orang mungkin lebih ke body sih. Body. Pengennya mah pakai ada sih body impian, cuman kayaknya masih jauh karena mahal itu mah. Orang mungkin lebih ngebagusin look aja. Itu udah dari kapan sih pengen Kayak gini. Ya nanti kayak gini nih. Ayo kayak gini. Harus tahu impian aja. Ada cara orang kirimin fotonya di Google. Itu buat orang senang sih looks motor kayak gitu. Jadi looksnya nggak racing amat, tapi kelihatan racing lah gitu. Gimana sih bahasanya? Jadi lebih ke Thailand look. Thai look ya. Iseng-iseng Thai look. Masih Thailand. Kalau orang gitu. Dimas. Resolusi 2025. Apa resolusi itu? Untuk masa ini aku mau touring ke mana gitu? Lah. Nggak jauh-jauh banget sih, mau ke Bali aja. Anjing. Naik anjing aja, naik anjing. Tolong. Jauh-jauh banget sih mau ke Bali aja. Nggak, itu bercanda. Nggak, itu bercanda. Tapi kalau untuk motor, wah sponsor lah, masuk lah. Aku nanti part modifan lah. Karena aku kalau mau modif bisa beli lagi motor lah. Nah, sekarang motornya kenapa? Kurang bergaya. Anjing bergaya. Tidak bersyukur anjing anaknya tuh sumpah anjing. Kalau mana pakai yang Supra, baru bilang gitu. Suprax. Dia mau yang nggak apa-apa. Jual kasih air tuh. Kasih air dari pen. CBR. Apa sih nama Mas? Hah? Mahal juga. Ah, si tai. Kan itu kalau ngomongin CBR aja. Hah? Supra. Jual Supra. Jadi itu aja. Itu aja. Pengen lebih ke divariasiin gitu sih motornya. Dimodif. Boleh Ohlin masuk Ohlin. RCB. Ohlin Bisa banget masuk. Ininya apa? Akinya motobat. Motobat enggak? Motobat. Argi apa? Kalau aku sih simple aja. Punya motor. Punya motor ya. Ada sih motor cuman agak sedikit brengsek ya. Apa namanya? CB brengsek. Sekarang mah semuanya pakai nama brengsek. Mac brengsek, Beat brengsek, Mio brengsek. CB brengsek. Gimana we ketuanya? Pak Ketua, Mas Kulit sekarang ada ini baru. Anjay, ada Jiko Sokai. Nanti itu jahir ya. Kurang jahir. Orang punya usul buat si baju mau. Iya. Nanti ada. Tahu Jiko Sokai nggak? Enggak. Jadi Jiko Sokai itu perkenalan dari bahasa Jepang. Oh, kayak nggak pakai bahasa Jepang kayak kayak JKT. Nah, kalau aku resolusi di 2025 kalau riding ya, pengen touring yang lumayan agak beberapa hari gitu kita touring. Jadi pergi ke suatu tempat yang apa ya disebutnya teh nuansanya memang nuansa bening. Ya ada yang hebat. Pak RW. Kok ke situ bukan gitu? Bukan gitu. Oh bukan. Kurang tahu lagi gitu. Nah, pengennya tuh yang nuansanya Sunda-Sunda. Sunda Empire. Capek banget disuruh pulang. Disuruh ke gedung. Ya udah aku pulang aja. Jadi nuansanya kampung. Pedesaan. Pedestrian. Pokoknya mah pengen sawah gitu. Iya, pokoknya mah Tasik banyak tuh. jadi pengen jatuh touringnya di situ. Banyak. Macalengka banyak. Terus
Pesantren. Kalau motor pengen tahun-tahun dulu pengen Diam klasikan. Pengen klasikan. Tapi motor klasik biasanya ribet sih mesinnya. Emang cuman nggak tahu enakan aja gitu lihatnya terus Looks, ngendarainya enak-enaknya. Dulu Argi kan pernah nyobain Astrea-nya punya Bagas ya. Itu memang kabita pisan. Tapi kalau motor klasik gitu, maksudnya dibawa riding jauh memang mendukung. Wah, Kalau saya bikin Asal ini kuat. spare partnya aja. Masih kuat. Masih kuat. Ditanjakan kayak gitu. Masih kuat. Mana yang mau namun dia? Mana yang mau namun dia? Gentot aja sarap. Matayap. Tapi emang enak kalau sendiri ya. Kalau sendiri bawanya, kalau misalkan berdua ya pasti kurang. Berarti orang tahu tujuannya mana biar sendiri. Tapi emang orang pengennya kayak kalau Honda Win tuh masih enak kalau berdua. Win yang kayak Iya. Reki. Iya. Tapi Honda Win teh geuleuh ininya anjing apa sih? Maksudnya orang ya secara orang dia kan motor kayak Racing. Kalau Racing kan tabung apa tangkinya masih gede. Jadi ada nanjol gitu lah gitu. Kalau si Honda Win mah lurus. Jadi kayak bukan mod yang ada tabungnya gitu. Jadi kayak jok aja di situ teh. Tapi enak kan kalau orang ya. Tapi nggak tahu kalau tenaga ya. Emang enak kan. Apalagi kalau misalkan pakai setelannya vintage. Bukan di situ. Industri wae sih anjing. Dari semalam berarti industri terus. Nah dulu nanti mungkin maskulin podcast ini nggak cuma kita aja ya, kita bisa ngundang juga narasumber bisa dari kalangan riders atau fotografer, apa sih disebut biker fotografer ya? Iya. Apa motovlog motovlog ya kayak gitulah pokoknya mah. Atau mungkin kita juga nggak hanya ngundang tapi bisa segala bidang gitu, mau dari kalangan sineas, nakes, apapun pokoknya kita bisa ngobrol di sini gitu. Cuman mungkin untuk sekarang kita dulu aja gitu. Karena lagi di konsep dulu lah ini mah gitu. Terakhir ya Mau penutupan ini. Penutupannya pakai jiko sokai kita masing-masing. Dari mana? Dari saya. Dari saya. Ini. Iya. Ya terserah. Agak kenceng ya. Nyawet. Sambil gini nanti di akhir. Ayo. Nyawer cewek di Bigo. Hai, nama aku Wigo. Bapak-bapak doyan riding, hobinya bikin jengkel. Halo, aku Ginsel. Selalu diiringi dengan restu ibu. Halo, aku ketawa bu. Buat abang. Sini kameranya. Beli rokok sambil ngentot. Halo, aku Gatot. Mas Bue. Nyuci piring sambil. Halo, aku Bue. Bawa anak langsung ciluk, Mbak. Halo, aku Diba. Halo, aku Diba. Jadi itu adalah jiko sokai yang akan kita pakai kalau ada bintang tamu juga. Ya ini mungkin ada sedikit dagingnya tadi ya, ada ilmu baru saya tentang psikologis, tentang berkendara di jalan. Cuman sebagai penutup mungkinnya dari orang sebelum closing, ini jadi unek-unek juga sih gitu. Ngelihat banyak banget postingan di Instagram kemarin. Hayang doma. Disipliner pertama yang mau udah ditutup palang kereta tapi bapak-bapak malah nerobos, padahal udah disuruh jangan nerobos tapi malah marah. Halo, aku Merah. Kirain lagi jiko. Terus yang di Cimindi itu jelas kereta udah deket masih juga nerobos. Sama ini yang di Indomaret tuh Riders Klub Motor malah ngomongin lah gitu di situ. Maksudnya ya terlepas dari siapa yang benar dan salah, maksudnya kita juga kan di sini sama-sama riders ya gitu. Kita pengen gimana caranya kita bisa aman berkendara di jalan bermasyarakat tapi tetap tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang gitu. Itu sih kalau dari orang gitu. Kalau dari Gatot gimana? Pesan-pesan.
Kalau lagi di jalan ya sebisa mungkin turunin ego lah. Nah, Jadi kurangin ego kalau lagi di jalan, jangan merasa sok paling keren. Emang kenapa sih udah Halo guys. Aing juga keren. Keren dulu dong. Di sini nyentot, di sana nyentot. Dikosoknya dulu sekali yang tadi. Rokok sambil kenalin aku Gatot. Terus jangan sampai kamu merusak fasilitas umum. Nah. Kayak kemarin lah itu itu sih kalau bagi orang meresahkan banget ya buat riders yang di lagi Indomaret itu ya. yang di Indomaret itu kan fasilitas umum ya anjing. Iya, Maksudnya Sabar. jangan merasa kalau karena kalian lagi ada event terus lagi banyakan terus seenaknya berkelakuan gitu Iya. di tempat Masyarakat. umum Iya. gitu maksudnya fasilitas umum ya dipakai buat bareng-bareng bukan cuman buat satu komunitas tapi buat semua orang gitu karena fasilitas umum namanya Iya, gitu. Jadi jangan seenaknya lah gitu, punya tanggung jawab dan kesadaran lah. Iya. Ya pertama tuh enggak pertama deh ini doang satu aja. Hah? Lanjut tuh. Dari data yang tadi disebutin gitu ada 5 kejadian kemarin yang barusan udah disebutin aja Mas Ginsel. Kebanyakan tuh kan cewek. Jadi kalian cewek-cewek harus tolong banget ini mah buat kalian cewek-cewek menghargai lah diri kalian sendiri. Menghargai nyawa kalian sendiri karena kalian itu spesial ya cewek-cewek. I love you baby.